Baik, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 21 Juni 2026. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di F-Talk edisi hari Kamis. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Ya, saya mulai ya. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, tunggu kami dengan klik like. Oke, hari Jumat kemarin ISG flat bergerak 0,08% plus, tapi masih nampaknya market masih wait and see. Ya, sebenarnya kita lihat dari kondisi secara ekonomi kita memang saat ini ya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang masih dalam mungkin belum dalam kategori yang seburuk yang diekspektasikan oleh market, sehingga ISG turun jauh sekali dari yang seharusnya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa setiap penurunan yang terjadi adalah sebuah peluang bagi kita untuk berinvestasi bagi yang sudah memang siap. Ya, hari ini ISG sudah di 6.100-an ya. Beberapa minggu yang lalu ya ISG turun sampai dengan 5.500. Tentunya kondisi saat itu dengan hari ini secara psikologis tentunya sudah berubah. Walaupun ISG belum reversal, masih di dalam tren turun jangka menengah. Seperti yang Anda lihat secara teknikal, tren ISG masih dalam tren turun ya, dari awal tahun sampai dengan hari ini tren turun selama 5 bulan lebih 6 bulan masih dipertahankan tren ini, dan saat ini mencoba untuk pullback ini bisa menjadi awal sebuah reversal, tapi karena memang belum terjadi ya kita akan nunggu. Market sedang menunggu pengumuman market klasifikasi ya, klasifikasi pasar, apakah kita akan turun ke frontier atau tetap di IM. Saya rasa YEF tetap mempertahankan perkiraan yang kami sudah kalkulasi beberapa bulan lalu ya, bahwa kami melihat di Indonesia ini tetap dipertahankan di emerging market. Ya. Jadi ada pertanyaan di sini, apakah Indo tidak jadi turun ke frontier? Ini saya langsung jawab aja untuk mempersingkat. Kalau Anda baca insight kami beberapa bulan yang lalu ya, saat market lagi turun-turunnya ya. Kita scroll ke bawah ya, tentunya nah ini ya. Anda mungkin sudah baca, tetapi kalau nggak baca pasti ya nggak tahu, ya pasti tidak tahu. Jadi di sini langsung ke posisi ini aja, ke paragraf ini, ya. Jadi menurut kami ya, skenario yang paling possible ya di bulan Juni, karena ini bulan Juni ya, ini adalah MSCI tetap mempertahankan status kita. Nah, saat bulan Mei ini tanggal berapa? April ya. Tanggal 29 April 2026 ya. Dipublikasikan di website yang tentunya ini bisa dibaca semua orang. Tidak hanya member, semua orang bisa baca. Nah, bulan April ya ini ya, ISG turun. Orang panik ya, karena waktu itu market sedang terakselerasi turun ya. Nah, disinilah ketika kita memiliki perhitungan, kita sudah melakukan beberapa skenario di sini. Ya, ada 3 skenario ya. Ya. Bahwa kami tetap memandang ISG ini adalah penurunan yang bersifat diskon. Ya, di mana perilaku pasar tentunya akan merespons berlebihan terhadap sesuatu hal yang belum tentu akan terjadi. Disitulah kita akan explore sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah siap, sudah melakukan perbaikan portofolio sejak akhir tahun kemarin atau awal tahun kemarin, memiliki cash dan memiliki keyakinan ya
tidak hanya asal feelingmologi ya, pertimbangan-pertimbangan analisa yang mendalam. Tentunya ketika market turun pada bulan Mei, Juni, ya itu adalah waktu di mana ya untuk kita bisa mendapatkan harga yang sangat-sangat mungkin akan jarang terjadi. Ya, seperti misalkan BCA di bawah 5.000, BRI di bawah 2.600. Nah, ini adalah kesempatan di mana mayoritas investor tercermin pada harga saham khawatir dengan market kita. Di saat itulah kami tentunya dengan tim peer ataupun peers sangat yakin ya, ini adalah waktu terbaik untuk kita investasi, sama dengan ketika market pandemi. Ya, saat market pandemi. Ya, sementara ini ya tentunya hasil dari perhitungan itu sudah mulai terlihat menghasilkan. Kita harapkan market masih memberikan kita untuk menambah posisi lagi. Ya, apa nanti setelah pengumuman klasifikasi pasar, setelah itu tentunya akan ada banyak hal yang akan muncul, yang tentu secara struktur teknikal ini akan tergambar. Dalam proses reversal ini ada penurunan yang itu mungkin kita manfaatkan lagi untuk menambah posisi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru sadar dengan kondisi yang seperti ini, ya mungkin bisa melakukan akumulasi juga. Tapi sekali lagi, ini adalah pandangan kami, hasil dari analisa kami, tentunya bukan kebenaran mutlak. Ya, jadi tentunya kita harus memiliki tolak ukur yang kita memang sudah hitung dengan matang, dan kita juga harus siap dengan resiko. Tidak mungkin tidak ada resiko itu. Tapi yang jelas kita sudah menunggu momentum penurunan ini untuk merekomendasikan BCA untuk pertama kalinya sejak 2018. PIR ada, BCA belum pernah sekalipun kita rekomendasikan. Ini berarti sesuatu yang sangat langka ya, momentum yang sangat langka. Ya, BRI hanya sekali ya, ini kedua kalinya ya, tahun 2020 bulan Maret. Anda bisa cek chart 2100 2200 ya. Baru di Mei mungkin kita bisa dapat di harga yang secara nominal tidak sama, tetapi secara valuasi saya rasa ya sama murahnya, hampir sama murahnya dengan saat itu. Ya, ini lagi-lagi kita melawan market secara rata-rata. Ya, rata-rata orang khawatir, takut, cemas dan sebagainya. Justru kita sangat percaya diri dengan apa yang kami analisa. Kita sudah menunggu dari 2024 ya, momentum seperti ini yang memang ini di luar perkiraan kami, karena IHSG perkiraan kami di 2026 ini akan turun ke 7.700 seperti yang kami sampaikan di Market Outlook ya, yang kita publikasikan di Desember. Ternyata kita diberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, artinya kita harus sangat-sangat bersyukur dengan apa yang diberikan oleh market. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi ya, kita akan menjadi orang yang mungkin bisa menangkap peluang dengan maksimal saat market sedang dalam kondisi klimaks dari kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi semoga Bapak Ibu penonton Yeftalk juga ikut ya, bisa ikut menikmati penurunan ini dengan sisi yang menguntungkan, bukan yang rugi ya. Bagi penonton yang memang kita sudah ingatkan dari tahun 2025, bersiap-siaplah, posisikan portofolio Anda dalam kondisi yang ideal. Yang over diversifikasi dirampingkan, yang over position dikurangin gitu kan. Selalu saya hampir setiap malam saya sampaikan itu. Ketika market turun seperti bulan Mei atau bulan Juni awal kemarin, tentunya mungkin Anda dalam kondisi yang lebih baik, lebih happy, lebih bisa menangkap peluang yang diberikan oleh market, walaupun mungkin di sekitaran Anda sedang dalam kondisi anxiety, cemas. Ya, bahkan ada beberapa orang datang ke kami konsultasi dalam kondisi yang sudah mungkin tidak kuat lagi melihat market. Nah, inilah yang tentunya akan menjadikan pembeda
antara orang yang siap dan tidak siap, ya. Tidak semua orang akan bisa berhasil di market, itu sudah tentunya sudah banyak Anda dengarkan di luar sana, ya. Dan kita mencoba untuk menjadi sebagian kecil yang bisa menangkap peluang yang diberikan. Nah, bagaimana? Ini belum diumumkan ya tahun 2026 ini kan beberapa runtutan sampai dengan final nanti di bulan Juni ini tanggal 23 ya, kita akan melihat ya, seharusnya perhitungan kami di bulan April, akhir April itu seharusnya terjadi sesuai dengan skenario yang paling memungkinkan. Untuk di bulan Juni ini kita tetap masih dipertahankan di IM. Nah, oke, saat ini IHSG masih dalam proses pullback, di mana pullback ini setelah mencapai target yang mana ini sudah kami sampaikan di YEFTOK maupun di market update ya, tanggal 10 Juni angka 6263, walaupun kemarin sempat ke atas 63 ya. Tetapi saat ini masih proses koreksi dan kemungkinan besar pullback ini dapat berlanjut hingga level gap di atas ya 6.700. Jika Bapak Ibu membaca sekali lagi, kalau nggak baca ya tentunya tidak tahu ya. Jadi jangan di mana ya nggak tahu, kalau nggak tahu ya nggak karena nggak baca gitu loh. Nah, jadi saya selalu mengedepankan untuk kita memiliki budaya membaca. Kalau nggak baca ya Anda nggak tahu ya. Diberikan instruksi Anda nggak baca ya nggak tahu instruksinya itu apa, karena nggak baca, sekali lagi ya, karena malas baca. Nah ya nggak mungkin kita bisa mendapatkan peluang, bisa mendapatkan untung kalau kita nggak mau baca informasi yang diberikan ya. Kita nggak peduli dengan apa yang diberikan ya, kita nggak akan dapat apa-apa walaupun itu gratis. Ini sampaikan secara gratis gitu loh. Jadi kalau kita bicara pullback lanjutan di dalam tren turun ini, upside IHSG itu masih tinggi sekali, karena di gap 6.700 ini terbuka ini masih di dalam tren turun. Jadi mungkin saja ya, ketika mungkin market merespons pengumuman ya bahwa kita masih dipertahankan di status kita sebagai emerging market ya, tentunya potensi untuk melanjutkan pullback ini kemungkinan besar terjadi. Jadi kita harus optimis, terutama Bapak Ibu yang sudah mungkin menangkap di bawah BCA di bawah 5.000, mungkin BRI Anda dapat di 2.500 atau 2.600 kemarin ya. Kita ya, misalkan kita tidak diberikan kesempatan untuk menambah posisi ya udah, nggak ada masalah ya, kita cari kesempatan selanjutnya. Tentunya market selalu memberikan peluang ya, walaupun peluang diskon yang seperti yang terjadi belakangan ini tidak akan sering terjadi ya. Oke, seperti itu kira-kira gambaran untuk IHSG ke depan gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati apa yang mungkin Anda sabar melewatinya. Market turun ya, itu adalah lumrahnya, namanya market sudah tahun-tahun kemarin sudah menikmati rally yang panjang sampai dengan 9.000. Ketika market koreksi, menurut saya itu hal yang ya sewajarnya terjadi, take profit dan sebagainya ya. Ketika nanti market turun dan dia sudah mencapai klimaks penurunan ya akan naik lagi seperti yang terjadi tahun 2008, krisis 98 dan sebagainya. Tentunya ketika crash ya selalu memberikan extra profit bagi yang siap. Kalau nggak siap ya mohon maaf ya, jangankan profit ya, ruginya jadi maksimal gitu. Makanya kenapa ketika market itu memberikan kita nafas untuk memperbaiki, jangan males membuka portofolio. Banyakan orang lihat portofolio merah nggak mau dibuka, lah itu justru kesalahan fatal ya. Ketika market turun, kemudian portofolio kita cek mana yang bisa dipertahankan, mana yang kita tidak bisa pertahankan, ya itu harus segera dilakukan ya, dievaluasi segera, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, semakin dibiarkan, hasilnya adalah portofolio kita ikut turun ya, dan ya semakin sulit untuk diperbaiki ya. Itu ya pesan saya, mungkin ini sudah lewat, tetapi ke depan seperti itulah pelajaran yang hikmah yang dapat kita ambil dari crash market 2020, 2015, 2016, 2008 ya.
saya rasa sama. Market turun adalah selalu ada yang menjadi pemenang. Tidak ada semua jadi loser, ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Kalau Anda mau baca-baca ya, tentunya Anda harus siap update di Telegram ya. Di Telegram ini kan setiap pagi dikasih ya, Anda bisa baca selengkapnya di website. Gitu. Kalau mau baca, sekali lagi memang tidak semua orang hobi baca ya kan. Terus di sini Insight juga kita selalu update ya, walaupun tidak setiap hari, tetapi Anda bisa baca untuk dapat merasakan apa yang terjadi di market. Kita juga harus memonitor market dan juga terus mengupdate informasi ya. Kalau enggak kita update informasi itu ya, kita disconnect dengan market. Jangan sampai kita itu terdisconnect ya. Untuk tetap keep in touch dengan market ya, kita harus sering membaca market, tentunya tentang market, tentang yang berhubungan dengan market. Kalau kita nggak mau baca, ya mohon maaf ya, dengan segala hormat ya, Anda akan kehilangan banyak momentum gitu loh. Oke. Lanjut ya, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koka apakah menarik untuk swing trade? TP beserta SL-nya di berapa? Terima kasih. Oke, untuk Koka, untuk trading kita lihat saat ini Koka masih belum pullback. Nah, kita lihat dulu berapa persen dia punya potensi ya. Seharusnya besar karena nominal kecil. Dengan nominal kecil, kemudian saham-saham big caps mungkin sudah mencapai target pullback ya. Salah satu pilihan kita adalah mencari saham-saham small caps mungkin ya. Nah, kita lihat di sini masih tertahan di 0,2 ya. Jadi saran saya buy on breakout dengan TP terdekat di 120-an, TP1, TP2-nya. Kemudian TP selanjutnya pullback ini masih bisa sampai dengan 140-an. Jadi buy on breakout di 111, 112 dengan stop loss di 108. Karena kalau dia balik ke situ, dia bisa konsolidasi dulu di area 105 sampai dengan 90-an mungkin ya, gitu. Jadi buy on breakout saran saya. Saham BPT apakah bisa untuk trading? Gimana strateginya? Bisa, kalau bisa ya bisa. Tapi cukup apa enggak, menarik apa enggak, itu pertanyaan yang mungkin lebih tepat ya. Oke, kita lihat ya, potensi swingnya ini masih ada cukup lebar seharusnya, karena masih tertahan hampir sama secara struktur dengan saham tadi sebelumnya, masih tertahan di 0,2 dan menurut saya ini posisi saat ini di posisi yang cukup ya menentukan. Tetapi dengan momentum yang terjadi, breakout ini kemungkinan besar terjadi ya, setelah dia cukup netral di area ini, kemungkinan bisa lanjut ya dengan TP di 90, TP1, TP kedua di 100. Jadi bisa masuk di harga saat ini dengan stop loss di bawah 76. Oke. Malam Pak ya, PGO apakah masih layak buat investasi? Menariknya mulai akum di harga berapa? Terima kasih, semoga dikasih kesuksesan dan kesehatan buat Pak Yef dan beserta keluarga. Terima kasih doanya, doa yang baik kembali kepada yang mendoakan. Oke, PGO sudah saya sering bahas ya, karena PGO ini like invest secara fundamental karena pernah masuk ke rekomendasi kami ya. Anda bisa melihat pembahasan sebelumnya ya. Di after edisi 11 Juni ya, ini pernah saya bahas. Kemudian Mei kita juga bahas ya, bulan Mei Anda bisa cek di sini ya, kita sudah bahas. Untuk akumulasi ya, kita lihat dulu teknikal saat ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ya di area saat ini, di harga 800-an ini menurut saya sudah masuk di harga yang layak untuk diakumulasi. Kalau kita bicara best price, ya best price untuk saat ini karena dia konsolidasi dengan fundamental yang saat ini masih proses pemulihan setelah koreksi di 2025 ya. Ini kan kuartal 1 cukup bagus.
Tetapi kita harus juga memantau bagaimana kuartal 2 dan kuartal selanjutnya ya. Kalau kita bicara best price, tentunya di harga yang mungkin kita akumulasi saat di pierce kemarin ya. Best price di bawah 815 ini menurut saya best price karena kemarin waktu market discount dia turun ke situ. Kalau Anda baru mau mulai akumulasi, menurut saya di harga saat ini cukup bijak kalau Anda memang plannya adalah jangka panjang ya, artinya Anda tidak berekspektasi kenaikan jangka pendek. Anda bisa masuk di harga saat ini membeli secara bertahap ya. Dengan alokasi mungkin saat ini ya PGU itu masih di 15 PV maksimal ya. Jadi kalau kita mau akumulasi misalkan 5 sampai dengan 8 PV masih memungkinkan di harga saat ini. Nanti kalau dikasih turun kita bisa nambah lagi sampai dengan 15. Mau analisa saham NELY untuk trading. Oke, untuk trading ya, kita lihat di time frame daily masih pullback. Ini sepertinya hampir sama dengan tadi ya, Koka atau apa tadi. Masih tertahan di 0,2. Tapi ini volumenya nggak tahu ini transaksinya berapa. Ya, Anda harus lihat karena kalau kita mau masuk ya, kita bisa masuk dengan mudah, keluarnya dengan mudah. Itu kita tahu sendiri berapa volume transaksinya dan itu kecil atau besar buat modal kita. Ya, kalau kita lihat dari sini, ini volume transaksinya memang masih belum naik. Ya. Jadi saran saya kalau mau masuk di harga saat ini bisa, tetapi ekspektasi kita mungkin ini belum panas ya kalau kita lihat. Volume transaksinya belum sebesar ini ya. Jadi mungkin masih terbatas di 230, itu pun cukup ya di kisaran 12% dengan stop loss di 198 ini bisa untuk trading jangka pendek di 220 sampai dengan 230 untuk TP-nya. Seperti itu. NCKL tolong analisanya untuk trading. Oke, untuk NCKL baru koreksi lagi ya setelah pullback. Oke, pullbacknya ini mungkin belum termaksimalkan ya, masih terbatas di 0,2. Jadi kalau saat ini untuk masuk karena ini kemungkinan besar ini konsolidasi ya, Anda bisa buy on weakness di dekat support 825 sampai dengan 800 dengan stop loss ketat di 775. Untuk TP Anda bisa pasang di 920. Kalau Anda bisa masuk di situ sekitar cukup ya 900-an ini, 910 sampai dengan 965 itu sekitar 17%. Dengan stop loss yang masih di 5%-an ya, masih masuk lah ya. Kalau Anda bisa buy on weakness. Jadi buy on weakness ya untuk NCKL. Lanjut. Malam Pak F, semoga sehat selalu, terima kasih doanya. Izin tanya ke LBF untuk trading bagaimana potensinya secara teknikal jangka pendek sampai menengah, apakah bisa ke level 1000 jangka pendek jangka menengah. Oke. Apakah bisa untuk ke 1000 gitu ya pertanyaannya ya. Jadi KLB ini downtrend ya, jelas ya. Dalam tren jangka pendek ataupun jangka menengah ini time frame weekly ini kita lihat potensi pullbacknya apakah bisa ke 1000 gitu kan. Nah kebetulan 1000 ini di 0,3 ya, selama dia tidak membentuk new low ya, level 1000 ini memungkinkan ya untuk dia pullback ya, sekali lagi trennya turun ya. Jadi kalau kita masuk di saham KLB untuk tujuan trading adalah swing trading bukan trend following. Nah kalau masuk di harga saat ini risknya harusnya cukup 9%. Nah, kalau swing trading tetap kita menggunakan time frame jangka pendek. Saran saya ya karena ini swingnya masih turun ya, tunggu dia rebound setidaknya di 720 dengan stop loss low terbarunya. Karena di sini nanti akan terbentuk support baru atau higher low. Jadi higher low ini akan seperti ini kan pullbacknya ini. Ya, misalkan besok rebound ke 720, Anda bisa masuk dengan stop loss di new low-nya tadi. 690 atau 700 ya, sementara ini 700
Ya, dengan TP yang memungkinkan ya kalau kita berekspektasi ke 1000 itu jangka menengah, tapi tetap swing trading ya. Kalau kita lihat di sini potensi TP terdekat itu sudah di 760 sampai dengan 860 sudah cukup. 8% sampai dengan 22% di 850 gitu ya. Analisa trading untuk saham BP, terima kasih. Jika boleh tambahan untuk analisa oil minyak dunia, apakah potensi naik lagi untuk harga minyak mentah sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu saat perang lagi panasnya Selat Hormuz, sekarang ditutup lagi ya, tanpa adanya disrupsi ya, harga wajar minyak itu di sekitar 75 sampai dengan 80, itu riset terakhir kami ya. 75 sampai dengan 80. Kalau sekarang ini harga di 70-an, 80-an, menurut saya apakah bisa naik dengan catatan tidak ada disrupsi? Ya kalau saya rasa harga akan berkonsolidasi di area itu saja. Tapi kalau misalkan tensi memanas lagi, yang namanya ya ada 20% supply terganggu ya, dengan demand yang mungkin saat ini juga menurun ya, itu pun tetap akan menyebabkan harga minyak ini memiliki volatilitas yang tinggi ya, bisa ke 90-an lagi. Kita lihat minyaknya dulu ya, harga minyak secara teknikal ya. Nah ya, jadi idealnya itu di 70-an sampai dengan, ini analisa terakhir ya, sampai dengan 70 ini ya. Jadi harga saat ini masuk ke harga yang seharusnya. Nah kalau misalkan apakah bisa naik lagi misalkan, ya tentu saja bisa kalau ada gangguan lagi. Misalkan kalau teknikalnya memungkinkan saat ini dia bisa pullback ke 84 sampai dengan 87 ya, jadi bisa ke situ arahnya. Kalau BP oke, hampir sama secara struktur ya, potensi pullback ini ada dengan potensi di 181 sampai dengan 191 untuk trading, yaitu mungkin bisa ya sekitar 15 sampai dengan 189 itu 20%, dengan stop loss di 148 ya. Kalau saya mungkin akan buy on weakness ya, karena secara teknikal BP bisa turun ke 149 itu level stop loss tadi. Jadi BOW di best price-nya di 148 dengan stop loss di bawah gap 139 dengan target di level terdekatnya yaitu 166, kemudian bisa dimaksimalkan sampai dengan 190 gitu. Lanjut, analisa AMRT untuk trading masuk di harga berapa untuk SL dan TP-nya untuk trading ya. So, ingat saya sudah pernah saya bahas, nggak menarik ya untuk saat ini, harus breakout dulu di 1455 kalau bisa, karena upside-nya terbatas sekali kalau Anda mau masuk di harga saat ini. Cuma ya tergantung juga ya sebenarnya Anda mau cari berapa, tetapi kalau kita lihat di sini kan harga tertahan di resist EMA 60. Saya akan lebih memilih breakout terlebih dahulu karena kita nggak ngambil target optimalnya. Misalkan target optimalnya 1455, cuma di situ secara teknikal yang memungkinkan. Kita mungkin akan ambil di 144 atau 1445 atau 15450 ya. Jadi beberapa level di bawah target yang sebenarnya, sehingga ya menyesuaikan dengan rekomendasi di private trading room, yang mana sebuah saham itu boleh direkomendasikan kalau punya upside minimal 10% ya. 10% pun belum tentu masuk di rekomendasi ya, karena kita harus punya 2 target. Nah makanya saya sarankan untuk buy on breakout ya kalau kondisi teknikal seperti ini, nanggung ya 1450 agar upside-nya terbuka lebih besar. Oke lanjut. Saran best price PTRO untuk trading, izin menambahkan
baru mau entry. Oke, PTRO ini konsolidasi ya. Konsolidasi menyempit. Best price-nya breakout ya. Breakout di atas 4.800 baru akan menarik. Untuk saat ini risk-nya lebih besar. Ya, jadi nunggu turun di 3.350. Ya, kalau Anda mau best price. Seperti itu. Oke. Mau analisa teknikal ASII berapa best price untuk trading? Best price. Ya kalau kita lihat dulu kondisi saat ini best price atau tidak. Best price itu gini ya. Potensi penurunan ataupun potensi sebuah ruang trading itu terbuka. Jadi dia mungkin di nominal lebih tinggi itu menjadi best price jika harga tersebut terpenuhi, ya harga naik ke situ, ruangnya lebih terbuka secara teknikal. Nah sedangkan untuk saat ini menurut saya ASI ini best price karena dia baru membentuk support baru, ya risknya lebih rendah daripada potensi upside-nya. Ya kalau dia balik ke bawah 0,2 itu cuma 2%. Sedangkan dia bisa naik sampai dengan 4%. Ini besar untuk ASI ya. Jangan disamakan dengan saham yang lain ya. Karena ASI itu big caps. Kemudian potensinya lanjutan pullback-nya ini bisa ke 5.400 sekitar 13%. Itu jadi menurut saya di saat ini harga best price walaupun ini lebih rendah belum tentu ini best price karena tidak memberikan peluang untuk dia naik. Ya, gitu. Jadi baru kita lihat menarik jika dia memang sudah terlihat potensi naik untuk trading ya, berbeda best price untuk investing beda ya, jadi tidak sama bertanya best price untuk investing atau best price dengan trading pun ketika kita menggunakan strategi yang berbeda, misalkan swing trading dengan trend following itu sudah membuat best price-nya berbeda kedua strategi tersebut. Nah ini kita pakai pendekatan swing trading ya. Karena swing trading di sini trennya turun jelas gak mungkin kan trend following kok sahamnya downtrend kok trend following gitu loh. Ya, jadi kalau kita mau trend following ya sahamnya uptrend. Nah, ini kan downtrend berarti yang bisanya cuma swing trading di sini. Begitu, Pak. Jadi jangan diartikan best price itu harga yang rendah, bukan. Belum tentu. Ya, tergantung. Malam Pak, analisa DSSA untuk trading. Oke. Untuk trading DSSA ini lumayan naik kemarin ya. Naik 8%, cukup bahasanya gendong ISG gitu ya. Ini upside-nya cukup besar ya, karena memang tren turun kemarin cukup sadis ya. Ini 0,02 aja belum kena ya kalau kita lihat dari swing jangka pendeknya. Kita ambil yang paling kecil aja. Saat ini sudah di 0,3. Kalau mau masuk di harga saat ini menurut saya agak tinggi resikonya. Sudah di 0,3, idealnya koreksi dulu di 815 dengan stop loss di 765, TP-nya ya bisa di resist terdekat ini di 890, TP kedua di gap 980 20%. Begitu. Analisa untuk trading jangka pendek saham DATA bagusnya untuk entry di harga berapa dan TP-nya. Terima kasih, sehat selalu Pak If. Terima kasih doanya. Oke, data. Oke, untuk data secara teknikal saat ini sudah di target ya. Target pullback M60 ini time frame daily. Saran saya nunggu di kalau dia rejection berarti ada potensi dia turun menutup gap lagi di 18.15 sampai dengan 17.55. Jika tidak turun dan malah breakout, nah ini lebih bagus lagi ya, artinya upside terbuka ya,
di dalam tren naik. Nah, kebetulan memang tertahan di 0,2. Jadi dua strategi ya, jika data breakout 2280 Anda bisa buy on breakout dengan stop loss di 2190 dengan target area 2600 itu satu, kedua di 3000 ya mungkin ya di 2970 atau 3000 ya, stop loss ketat di bawahnya. Tapi kalau nggak bisa breakout dan malah turun, Anda bisa buy on weakness paling tinggi di 1785 sampai dengan 1500, tergantung nanti titik reboundnya di mana, di area itulah kira-kira gitu. Kalau masuk di harga saat ini itu di area yang abu-abu ya, belum breakout dan naiknya pullbacknya sudah tercapai. Oke, lanjut ya. Saham Bayan bisa masuk di harga berapa? Masuk apa? Trading apa investasi? Ini perlu dijelaskan untuk dapat saya bahas ya. Ya tergantung Anda mau apa, mau trading apa mau invest. Diberi penjelasan gitu loh. Ya. Mohon dibahas saham BRN untuk trading. Nah, gini kan bisa saya jawab. Ya toh? Nah, BRN saat ini masih konsolidasi ya, jadi strateginya beli di support konsolidasinya ya, 3380, stop loss di bawahnya 3270. Untuk TP bisa di 4370 ya, ini resist konsolidasi, atau TP keduanya bisa lanjut di 5050. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dibantu saham TPMA untuk swing. Oke, untuk swing TPMA masih lanjut ya, tetapi memang sudah berjalan cukup tinggi ya. Kalau kita lihat seharga saat ini sudah hampir mencapai 0,3 444. Ini TP terdekat. Jadi kalau mau masuk di harga saat ini resikonya sekitar 412, stop lossnya 5%. TP selanjutnya ada gap ya di 480, cuma 10%-an. 10% ini ya cukup sih, cuma ya agak nanggung ya gitu. Saya mungkin akan menyarankan buy on weakness ya di 420 sampai dengan 400 dengan stop loss di 390-an ya, dengan TP yang sama. Oke, lanjut ya. Malam Pak Yev, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mohon analisa untuk trading harian saham MSCN. Sudah keluar masuk dari tanggal 4 Juni tapi selalu tertinggal di sesi 2 dekat jam penutupan market sehingga TP kurang maksimal. Untuk trading mungkin saya akan jawab swing trading ya, karena saya tidak day trade, walaupun kalau Anda cek kinerja PTR itu banyak yang durasinya hanya 1 atau 2 hari ya, karena memang tidak memungkinkan untuk kita hold ya. Untuk sudah naik ya kita akan buang. Nah, untuk swing trade MNC masih bisa ya, MSCN masih bisa naik lagi, upside-nya sampai dengan 780. Kalau Anda mau swing dengan intensitas yang lebih sering, saran saya masuk ke time frame H1 ya. Nah, ini masuknya buy on weakness ya di 625 sampai dengan 610. Tapi kalau dia nggak bertahan di situ, cut, karena bisa balik ke area baseline 560 di time frame H1 ya. Ini saya pakai time frame H1 ya, karena Anda bertanya untuk mungkin intensitas yang lebih sering ya, lebih cepat tradingnya. Jadi saya akan menggunakan time frame kecil, disesuaikan tentunya ya. Jadi buy on weakness ya di bawah 600. Kalau nggak bisa ya Anda bisa buyback di 575 ya, mengarah ke baseline ataupun tren minor ini ya. Jadi bisa BOW di situ kalau misalkan Anda harus terpaksa cut. Untuk target ya, kenapa kok sering ketinggalan? Ingat ya, saham itu memiliki karakter. Kalau kita lihat dari beberapa kali saham ini naik, memang di sesi pagi dia cukup kuat. Ya, di sesi pagi dia cukup kuat. Apakah ini selalu? Tidak selalu ya, tetapi kebetulan saat ini struktur teknikalnya sesi pagi dia kuat, sesi keduanya dia turun. Ya, misalkan seperti ini ya, dia turun di jam 10 ya, mulai naiknya di jam 9. Ya, sesi keduanya dia diem ya.
Ini juga ya di tanggal 18 ini juga sama ya. Mulai naik jam 9, klimaksnya jam 10, turun lagi jam 1 gitu ya. Balik seperti itu, diulang-ulang seperti itu. Artinya apa? Mungkin saran saya buy on weakness itu lebih disarankan. Dan ketika dia naik, eksekusi, take profit gitu ya. Dan yang namanya Anda berekspektasi jangka pendek sekali kurang dari 1 hari ya, tentunya TP-nya mungkin tidak bisa dimaksimalkan lah ya, tidak sama dengan kita trend following ya. Kalau misalkan trennya ini masih bertahan kan ya Anda hold bisa ya. Tapi kalau Anda memang tujuannya saya pengennya day trade ya, mungkin saran yang saya berikan kalau dia naik di sesi-sesi pagi karena ini saat ini masih mengulang-ulang pola yang sama ya, Anda take profit. Dan kalaupun setelah itu ya udah kita beli lagi kalau dia turun lagi, buy on weakness di sesi 2 kalau dikasih gitu. Oke, lanjut ya. Selamat malam DSSA. Untuk trading tadi saya sudah bahas ya, DSSA ya. Ini ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk Yeftalk malam ini. Sudah 41 menit saya live di Yeftalk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, sudah memberikan ide untuk saya bahas. Ada yang belum saya bisa jawab tadi, mohon dilengkapi. Saya akan bahas jika memang pertanyaan saya bisa jawab. Saya nggak bisa membaca pikiran Anda. Kalau cuma tanya analisa apanya yang mau dianalisa, itu harus diberikan keterangan ya, supaya saya bisa jawab. Kayak ada orang datang ke dokter, misalkan saya sakit apa, kan harus ada diagnosanya ya, harus ada penjelasannya dulu ya, awal mulanya seperti apa ya, dan sebagainya. Sehingga ya di sini kita saling mempermudah aja ya. Anda bertanya tidak perlu panjang-panjang, yang penting jelas, saya akan juga bisa jawab. Kalau Anda bertanyanya mungkin tidak jelas ya, saya nggak bisa jawab itu ya. Jadi di Yeftalk ini no text, jadi saya membuat Yeftalk ini mengalir ya sesuai dengan pertanyaan Anda ya. Jadi Yeftalk ada dan tidak ada tergantung ada yang nanya apa enggak. Kalau nggak ada yang nanya ya nggak ada Yeftalk kan gitu. Dari dulu seperti itu, dari 2017 saya ada Yeftalk karena ada yang menginginkan dan ada yang bertanya ya, sehingga ada pembahasan di sini ya. Jadi kita saling membutuhkan, Bapak Ibu bertanya ya, saya butuh pertanyaan ya, Bapak Ibu butuh jawaban saya, kan begitu. Saling bermanfaat ya, supaya dapat bisa memberikan informasi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan di Yeftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau dalam penyampaian mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Besok kita jumpa lagi di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.